Shalom family, apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua dalam lindungan Tuhan. Kita sudah berjalan kurang lebih hampir 2 bulan PSBB kita di rumah, work from home. Tapi kami percaya, kita percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Selalu ada penyediaan, ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, hari ini kita bertemu lagi dengan yaitu berkat tengah minggu, di mana kita bicara mengenai bisnis. Dan sebelum memulai, kita berdoa dulu ya, kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini, kalau kami boleh bertemu kembali, kalau kami boleh talk show dengan Pak Paulus Bambang dan seluruh tim dari Pilar Bisnis, dan kami percaya Tuhan punya maksud dan tujuan untuk hari ini. Tuhan berkati hari ini, berkati discussion hari ini, supaya menjadi berkat buat kami. Dan kami mau serahkan semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Baik, saya mau memperkenalkan diri saya. Hari ini kebetulan saya menjadi host dengan Pak Mulyanto. Nama saya Thomas Yahya. Saya owner bisnis dari IT Distribution Company untuk Indonesia. Dan hari ini kami ditemani dengan Pak Paulus Bambang yang adalah direktur dari Astra International dan juga advisor dan main speaker dari Kingdom Business Community. Dan kita bersyukur Pak Paulus Bambang sudah ada di tempat ini. Hari ini bisa share ke kita sama-sama. Dan selama 30 menit, Pak Paulus akan share, kemudian 30 menit kemudian akan ada Q&A. Dan juga host saya juga ditemani oleh Pak Mulyanto. Boleh Pak Mulyanto, boleh share? Oke, shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini juga saya membantu sebagai host, ya background saya sebagai owner salah satu agensi di perusahaan asuransi, ya bergerak di bidang asuransi. Ya. Oke, thank you Pak Mul, thank you Pak. Jadi hari ini kita akan bicara spesial, bicara mengenai from shaking to shifting a new level. Jadi bagaimana kita hari-hari ini ada krisis digoncang, di mana-mana digoncang, banyak perusahaan jatuh, banyak perusahaan tengkurap, banyak perusahaan sulit untuk bertumbuh sekarang dalam kondisi sekarang. Tapi kita percaya di tengah goncangan ini justru Tuhan ingin kita masuk ke dalam level yang baru. Saya ingat banget dan saya lihat satu video dari WhatsApp group di mana ada satu wadah isinya paku yang berantakan, tetapi waktu di shaking, waktu digoncang-goncang, digoyang terus, digoncang lagi, tiba-tiba terakhir kita melihat paku-paku itu tersusun dengan rapi. Jadi saya percaya bahwa hari ini adalah spesial banget, di mana Pak Paulus akan bicara mengenai bagaimana goncangan itu justru membawa kita shifting a new level dalam hidup kita. Bukan hanya menghancurkan, tetapi justru membuat kita naik dan lebih hebat lagi dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Nah, saya persilakan Pak Paulus Bambang untuk sharing hari ini. Silakan Pak. Ya, saya terinspirasi, terima kasih Pak Thomas, Pak Mulyanto, saya terinspirasi tema ini pada waktu saya berkunjung ke 911 Memorial di New York. Saya berkunjung ke Oculus di sana, dan tentunya ke Westfield Mall untuk cari barang-barang sesuatu. Cuman pada waktu saya berkunjung ke sana menarik karena di 911 Memorial itu saya melihat ada 2.996 nama yang ditulis korban dari 911. Ada 12.000 orang yang menderita, yang luka karena ada UA-11 and UA-175 yang nabrak di sana. Waktu saya ke sana saya lihat, wow, ternyata luar biasa ya. Saya 2 tahun setelah itu, setelah tahun 2001, 2003 saya bersama istri berkunjung ke sana. Saya masih bentuknya runtuhan dan kita lihat di sana ada salib. Gitu. Terus sekarang udah jadi luar biasa. Buat saya menarik sekali pada waktu saya mempelajari di situ karena ternyata ini adalah small black swan. Saya katakan small karena impact-nya hanya di Amerika, tapi dampaknya ke seluruh dunia. Makanya disebut dengan small black swan. Dari sejak itu, security seluruh dunia berubah di seluruh airport. Akibatnya, hanya 911 seluruhnya berubah. Artinya shaking ini bukan hanya di New York, tapi seluruh dunia. Kemudian pada waktu saya di sana, melihat begitu, saya melihat, wow, ini luar biasa. Mengubah orang-orang New York di sana, malah tiap hari ada orang di sana untuk melihat memorial ini, dan mereka terinspirasi bagaimana New York membangun.
Kemudian pada waktu Minggu saya mendengar dari Joel Osteen mengenai shaking to shifting. Oh, ini cocok sekali ya. Nah, kemudian saya lihat lagi kalimat-kalimat ini di dalam COVID ini kok terjadi banyak di banyak orang. Jadi saya melihat justru COVID ini banyak yang shifting luar biasa, sehingga beberapa hari yang lalu saya sampai bilang sama istri saya, positifnya gini, kayaknya sih COVID ini untuk saya personalize. Gara-gara COVID kita melakukan begini. Saya begini, kayaknya kok COVID ini untuk saya. Supaya kenapa Juni, kenapa begini. Saya sampai kaget. Oh, kok kayaknya untuk kita. Wow, artinya setiap orang bisa personalize apa yang terjadi, sehingga kau dapat banyak. Saya Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Gara-gara COVID ini, saya mendapatkan banyak. Nah, nanti saya akan cerita bentuknya kayak gimana. Tapi yang menarik adalah saya mau mulai dulu dari aspek rohani sangat penting. Shifting bagi New York itu, orang-orang New York itu, mereka bilang New York Ciao kalau bahasanya Buan ya. Dia bilang yuk kita bangun lagi. Justru keadaan begitu mereka nggak mau kalah. Mereka bikin memorial, mereka bikin yang lain sehingga seluruh dunia sekarang terima kasih gara-gara itu airport security berubah. Ini yang menyebabkan mereka shift. Nah untuk itu saya punya kalimat yang setelah merenungkan itu ya, manusia itu perlu shaking, baru shifting. Itu manusia. Manusia itu kalau nggak ada shaking, comfort zone, nggak akan dia mau berubah. Jadi betul-betul kadang-kadang kita bilang ada shaking itu bentuknya sakit, shaking itu bentuknya di PHK, shaking itu bentuknya apapun, baru mikir shifting. Kalau enggak, manusia itu cenderung itu. Kenapa? Karena shifting itu terjadi sebetulnya reaksi dari sebuah aksi. Itu manusia. Karena terjadinya shaking, shifting itu reaksi. Jadi shifting itu buat manusia adalah akibat. Dan shaking itu sebab. Karena sebab adanya shaking jadi shifting. Karena adanya shifting, ya shaking itu sebagai aksi, muncul reaksi manusia, saya shifting. Itu manusia. Tapi kalau saya merenungkan, waktu di sana saya duduk foto di Oculus itu, kalau Tuhan itu beda sekali ya. Tuhan itu punya rencana shifting manusia. Kalau Tuhan mau merencana shifting saya, kalau Tuhan pengen rencana shifting Anda, itu Tuhan tuh sudah tahu shiftingnya mau seperti ini. Tapi supaya manusia mau di shaking. Jadi biasanya Tuhan tahu shifting itu rencana awal dulu, baru di shaking. Buat Tuhan, shifting itu tujuan Tuhan, shaking itu proses. Itu yang terjadi. Jadi sangat berbeda di dunia dan surga. Makanya Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Kalau kita berdoa demikian, sebenarnya kita berdoa, Tuhan, shifting saya sesuai dengan rencana-Mu dengan shaking proses. Karena saya tidak pernah tahu gimana untuk shift itu. Itu manusia. Karena manusia adalah aksi dan reaksi. Padahal Tuhan adalah tujuannya shifting, prosesnya, resultnya shifting, prosesnya adalah shaking. Dan ini yang menyebabkan totally change of my paradigm, totally change of your paradigm waktu saya merenungkan dan menulis ini di IG itu. Iya Tuhan, ternyata benar nih, karena shaking dari COVID ini, saya shift, betul-betul banyak shift. Coba Anda kan nggak shaking gini, saya nggak mungkin seperti ini. Ya. Nah, apa yang terjadi? Coba kita lihat Alkitab dulu. Menarik, shaking yang pertama yang Tuhan berikan, sebetulnya dari Nuh. Nuh itu Tuhan udah punya tujuan, mau shift manusia. Kita tahu, Kejadian pasal 6 itu luar biasa. Tujuannya Tuhan mau shift, yaitu apa? 9 ayat 1, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak serta penuhilah bumi. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahnya atas di bumi yang bertambah banyak di atasnya. Kenapa kok Tuhan mau shape seperti ini? Karena melihat manusia pada waktu itu sudah moralnya dan semuanya berat. Jadi kalau kita lihat kejadian 6:13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Ya kan? Bumi penuh kekerasan dan aku memusnahkan mereka dengan bumi. Jadi sebetulnya shift Tuhan tuh mau shift dunia yang baru, generasi yang baru, karena generasi yang lama itu anak-anak surga atau makhluk surga menikah dengan dunia sehingga muncul raksasa yang disebut Nephilim. Itu adalah orang-orang jatuh. Zaman dulu bisa itu interaction dari makhluk surga dengan manusia sehingga muncul raksasa. Itu Tuhan menghancurkan semua. Dengan dunia baru, shiftingnya Tuhan tahu. Jadi selalu Tuhan tuh ingin rencananya tuh duluan untuk kita.
Baru untuk mencapai itu shakingnya gimana? Shakingnya diperintahkan. Sebab itu, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Jadi, buat Nuh, loh, saya kok di-shake, kenapa enak-enak begini? Kan yang luar jahat, tapi saya kan orang baik. Jadi, karena orang baik, kenapa saya mesti capek-capek bikin kapal? Buat Nuh, ini sesuatu yang di-shake. Kemudian waktu air bah itu buat, waduh, saya jadi kehilangan, saya di lockdown sama Tuhan 40 hari 40 malam. Buat Nuh ini adalah shaking. Padahal buat Tuhan ini proses untuk shifting bahwa keturunan Nuh adalah keturunan dari Bapak. Jadi selalu menarik adalah kalau shifting buat hidup kita adalah masalah. Kamu tahu, kita harus tahu dan cara Tuhan. Tuhan mau apa sama saya, Tuhan? Tuhan mau apa sama? Kalau sampai bisnis saya gagal, Tuhan mau apa sih sama saya? Tell me, Tuhan. Kadang-kadang kalau kita detail lewat pendeta, lewat khotbah, nggak akan pernah bisa. Kadang-kadang lewat proses. Baik kamu menyadari ini. Kemudian yang kedua yang menarik selain Nuh adalah Babel. Tuhan pengen manusia ini kok kumpul segala macam ya, bahasanya sama. Bagaimana membuat itu menjadi semua bersama-sama? Dibikinlah pada waktu mereka menarabu Babel, Tuhan dikatakan di sini Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Kejadian 11. Jadi shaking Tuhan mengacaukan Babel untuk apa? Shifting manusia terserak bumi dengan berbagai macam rasa. Jadi kalau kita melihat, wow, shiftingnya itu terjadi setelah shaking. Dan yang kita tahu cerita yang terakhir saya mau ambil dari perjanjian lama adalah Abraham. Tuhan tahu Tuhan akan mendirikan satu bangsa yang baru, bangsa kesayangan Tuhan. Dengan dunia udah kayak gini, dia pilih, bingung dia milih. Yang ada tuh nggak ada semua yang dipilih. Akhirnya dia ingin mendirikan bangsa yang baru. Dan di antara bangsa yang baru, dia pilih Abraham. Ya, shift-nya udah jelas. Saya memiliki ada bangsa yang biji mata Tuhan. Akhirnya dia pilih Abraham, ya kejadian, dan dia bilang di shake Abraham, pergi dari negerimu dan sanak saudaramu. Di shake Abrahamnya untuk pergi, karena Tuhan udah tahu nanti kamu tuh akan punya anak namanya Iska, dan saya akan tes kamu apakah Ishak tuh kamu persembahkan untuk jadi Israel. Jadi Israel itu adalah shifting yang Tuhan berikan dari dunia yang tidak ada pilihan, dia menciptakan bangsa baru. Bukan yang ada. Kenapa nggak milih bangsa yang ada segala macam? Enggak, karena itu nggak ada yang berkenan. Jadi justru bangsa baru mau diciptakan Tuhan, bangsa baru mau di-create oleh Tuhan sebagai tujuan, dan di shakingnya adalah Abraham keluar dari mulai Ishak, Yakub, akhirnya jadi Ishak. Kemudian kalau kita kembali sebelum masuk ke yang lain, masuk ke perjanjian baru, saya menarik juga. Lihat, Tuhan mau shift. Tuhan tahu persis dia butuh murid, penjala manusia. Tuhan tahu persis kebutuhannya tuh Tuhan udah tahu kok. Tuhan mau kita tahu kebutuhannya Tuhan untuk kita tuh dia tahu. Tuhan butuh murid yang menjadikan penjala orang. Itu sebabnya dia udah pilih dulu. Oh, waktu di perahu ada Petrus, Yohanes, Yakobus. Dia bilang, saya pinjam perahu kamu ke sana lagi. Waktu dia habis ngajar, dia pulang balik. Udahlah kamu bertolaklah ke tempat yang dalam. Kemudian kamu tebarkan jalan. Tuhan, aku sepanjang malam udah laku. Dan nelayan profesional. Mungkin jarang. Sepanjang malam nggak dapat tuh jarang. Tapi hari itu sengaja dibikin itu. Ya, tapi karena kau yang merintah Tuhan, aku jalan. Dan akhirnya kita tahu ikannya banyak. Begitu ikannya banyak, itu mereka shaking. Tuhan, saya nggak pantas kau pergi. Enggak, dari ini aku jadikan kau penjala manusia. Ya, Tuhan itu udah rencana dulu, enggak ada yang lain. Dari Tuhan itu udah duluan mau pilih Petrus, Yohanes, Yakobus, inner circle. 3 ini jadi his inner circle. Tuhan tahu kenapa kok milih ini di antara perahu-perahu yang lain. Karena pada waktu Petrus penuh ikannya cari perahu lain. Enggak, Tuhan tuh tahu individu kita. Tuhan tahu apa yang Tuhan mau sama Thomas. Tuhan tahu persis apa yang ke Nancy. Tuhan tahu persis Pak Mulyanto, ada Ami, atau siapapun. Tuhan tahu persis saya kok. Tuhan tuh tahu kita mau kemana. Jadi bukan karena saya baik, enggak. Bukan karena saya apa, enggak. Tuhan tahu. Dan Tuhan akan proses maunya dia, yang jelek dari kita Tuhan akan beresin. Semua yang jelek, apapun Tuhan beresin, tapi Tuhan tuh tahu. Jadi waktu dia milih Petrus, dia tahu Petrus itu berangasan. Ini Yohanes tuh ngomongnya kasar. Sebagai son of thunder. Mulutnya tuh thunder. Tuhan proses dari Yohanes di Pulau Patmos yang halus begitu. Tapi dia tahu ini Tuhan nggak milih orang yang hebat. Tapi Tuhan pilih, ya. Dan kalau ditanya itu cok, itu adalah jangan tanya saya, tanya Tuhan. Dan waktu dia mau shift Petrus ini, dikasih mujizat itu, sehingga dia bilang, ayat berarti Tuhan, dia pergi meninggalkan segala sesuatu ikut Tuhan. Dari shiftnya udah terjadi. Jadi buat dia shift tapi shift.
Yang terakhir saya tahu adalah nama saya sendiri, Saulus Paulus. Kita tahu dari kisah 9:36. Kenapa saya milih Paulus di antara semua? Karena benar ini orang yang dengan segala macam keinginannya, dia pengen menunjukkan kehebatannya, dia bantai orang Kristen, ya, dia mau punya tujuan tertentu menjadi orang hebat. Tapi Tuhan tahu, shape-nya Tuhan, lebihnya Tuhan, tapi Tuhan kita tuh dahsyat. Dia tahu kita maunya apa. Kita tuh jahat, kita itu lemah, kita tuh nggak bisa apa-apa. Tapi waktu Tuhan pilih Saulus waktu itu, karena dia kayak gitu posisinya. Jadi Tuhan bisa mengubah apa. Waktu dia pengen pegang Saulus untuk di-shift dari Saulus menjadi Paulus. Orang yang jahat jadi orang baik. Waktu Tuhan sudah menetapkan itu, Tuhan caranya gimana? Nah, caranya cari yang dramatis. Bukan di tengah tidur malam, makan Tuhan ngasih mimpi, pergilah, enggak. Kan Paulus dengan panas mau sombong-sombongnya datang mau nganalisa, di tengah jalan itu di-shake sama Tuhan, jebret. Mata dia buka. Dan Tuhan itu luar biasa, ngikutin kita, kamu mau pergi. Tapi kalau aku berkehendak, saya kasih shake, matanya buta. Tadi, siapakah engkau Tuhan? Saya bilang gitu. Bangunlah, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Can you imagine that? Dia tahu dia menganiaya. Tapi kalau Tuhan mau shape orang, Tuhan tidak lihat masa lalumu itu seperti apa. Mungkin kau menghina Tuhan. Kau suami-suami yang suka selingkuh. Kau suami-suami yang jahat. Kau istri-istri yang mulutnya kasar sama suami. Tuhan pakai itu kok untuk memproses engkau. Makanya banyak kesaksian. Istri saya lagi lihat banyak tuh. Ibu Eli, Pak Stephen, banyak lihat keluarga itu. Kenapa istrinya diproses Tuhan dulu 2-3 tahun. Sampai suaminya selingkuh. Ternyata untuk proses istrinya supaya tunduk. Itu pendeta Vera Daniel juga dia kerasa. Dia diproses dulu. Kenapa kok saudara? Kadang-kadang diproses dulu. Jadi sama, Saulus juga sama. Engkau yang kau aniaya, bangun. Jadi di-shift dulu. Tuhan tahu shift-nya jelas, baru shaking. Nah, kalau kayak gini, ini terjadilah perbedaan. Jadi kita menerima itu, kondisi ini, dengan prinsip ini, Tuhan tuh tahu persis shifting. Nah, bagaimana dengan kondisi ini? Sekarang kita lihat aplikasinya dari kondisi ini apa? Kita Tuhan tahu kok shift. Tapi yang menarik adalah, saya mulai dari menantu saya dulu. Dalam keadaan kayak gini, COVID, dia kerja di suatu tempat yang big lah. Big corporation. Dalam keadaan begini, dia diskusi sama saya. Pak, saya termasuk orang the last man standing. Dia masih tetap bukan di stand down, dia masih tetap kerja, yang lain udah di work from home. Dia salah satu elite troops yang harus stay. Tapi waktu diskusi, apakah saya mau terus jalan terus, karena dia udah 6 tahun, posisinya udah enak segala macam. Cuman ini kalau bisnis ini jalan belum tentu recover cepat, karena dia bisnis sesuatu yang tidak gampang recover cepat. Dia udah 6 tahun, posisinya udah bagus, semua udah bagus, semuanya udah enak. Saya yakin kalau dia mau pindah pun grogi dia, keluarganya belum mendukung, istrinya, anak saya belum mendukung, dan dia takut waktu dia bilang sama saya juga nggak dukung. Jadi waktu sebelum bilang sama saya, dia nggak bisa tidur. Sama istrinya, dia bilang, yuk telepon papa ya. Papa dia ngomong gini-gini, mana company yang kamu masuk? Tunggu sebentar, papa lihat. Saya lihat, bagus terus. Begitu, pergi, go ahead. Kaget dia. Go, karena ini bagus nih, di bursanya bagus, segala macam bagus, nggak segede ini, tapi bagus, jadi prospeknya bagus, segala macam. Dia kaget waktu saya bilang gitu, sampai anak saya bilang, malamnya bisa tidurnya apa aja, pasti nggak boleh sama papa, karena company-nya besar. Kata dia tahu. Karena saya termasuk orang yang loyal, 38 tahun di Astra, nggak pernah pindah-pindah. Udah dipindah terus sama Tuhan. Shaking ini. Kalau Tuhan enggak ya, maunya saya nggak jalan. Saya udah berapa kali ditawarin orang naik lebih pangkat, lebih tinggi. Tapi kalau nggak dari Tuhan, nggak bisa. Kalau kita menyerah, udah mau paket, sudah bicara pun sudah begini. Ada kejadian 2008 begini, ada kejadian 98. Jadi nggak bisa pindah-pindah. Kenapa ada kejadian itu? Seakan-akan dari stok semua. Saya bilang, kayaknya kejadian itu untuk saya, Pak. Tuhan, saya bilang gitu. Kenapa kok ada kejadian krisis 98? Kenapa ada kejadian 2008? Kayaknya untuk saya, sehingga saya jadi pindah. Can you imagine that? Tuhan bisa bekerja dengan cara itu jadi personalized buat saya. Itu dengan begini, saya bilang, oke. Akhirnya proses cerita nggak lama. Kok saya tunggu sebulan belum ada wawancara. Kira-kira minggu lalu, Pak, diterima. Terus kemudian kamu minta aja gajinya sekian. Waktu dia bilang, coba ditawarin sekian. Enggak, pokoknya minta sekian. Waktu diskusi sama. Dan begitu diterima, dia bilang, wow. Bisa ya. Jadi dalam keadaan begini malah dia bisa pindah. Gajinya meningkat besar. Semua besar yang nggak mungkin terjadi kalau nggak ada shaking. Malah orang bilang kalau pindah waktu ini kan dianggapnya ini kan mau di PHK gini. Jadi cari kerjaan kan susah dalam kondisi. Tapi kembali
Sebetulnya ini bukan maksud kita. Tuhan mau shift. Tapi kalau nggak ada kejadian kayak gitu, tidak mungkin menantu saya shift. Karena enak. Nggak mungkin anak saya setuju, nggak mungkin orang tuanya setuju. Dan nggak mungkin saya setuju dia pindah. Kenapa? Tuhan tahu. The shift ini terjadi. Yang kedua sekarang, bisnis anak saya. Dia pengusaha Donburi di beberapa mall, Big Mall, New Soho, dan juga di Menara Astra. Itu kerjanya dine-in. Donburi Asia. Dia memegang beberapa franchise di Menara Astra. Dan begitu poin gitu ya sudah di Menara Astra. Begitu Menara Astra down, nggak ada orang yang ke tempat di Menara Astra, cuma 14% karena ada bank, yang lain work from home. Bingung. Tapi dengan shock down ini apa yang dia lakukan? Rupanya Tuhan shift dia. Bukan hanya jualan makanan Donburi yang untuk dine-in, yang untuk karyawan. Dia malah mikirin bagaimana bisa pakai delivery di Roma. Bagaimana dia bikin paket-paket untuk orang mau donasi. Kalau kamu mau 100.000, donasi 5, dikirim ke tempat Anda mau donasi, dan yang Gojek antri dapat 100.006. Jadi yuk donasi makanan. Pada waktu itu sampai dia dapat pesan 400, 300, karena banyak orang ngasih. Wah, saya mau pesan 10 deh, kirim ke rumah sakit RSCM dari dia. Ada yang 20. Nggak pernah kepikir. Shit. Dan berikutnya yang kedua, malah gara-gara ini dia bikin sama timnya, even franchise-nya nggak punya, adalah ready to cook dan ready to eat. Dia bikin kayak gini, begini. Saya bilang, dari mana kamu tahu ini gampang, gini. Dan berikutnya yang ketiga, kalau kita bicara shift yang tiga, malah jualan saus. Coba sausnya dijual. Jadi kembali, shifting ini kalau Anda lihat di video saya, PSBB yang keempat nanti, para pemirsa semua, di Paulus Bambang YouTube, PSBB 4, saya ceritain tuh. Defend, extend, transform. Orang harus shift. Kepaksa shift karena ada shifting. Nggak pernah anak saya udah enak segala macam, ngapain shift. Nah, Tuhan waktu shift kan, dia bilang, wow, sekarang saya bisa jualan lain ya. One day kita bisa manufacturing saus, kita jadi manufacturing ready to cook sama ready to eat. Yang nggak pernah dipikir. Tapi buat kita kaget, wah gara-gara ini. Enggak, tapi Tuhan sepertinya mau shift kita untuk our benefit kita. Saya juga di shift Tuhan, luar biasa. Kalau tidak terjadi 97, 98, ya, dengan Astra turun sehingga kita harus PHK banyak orang, 40% dari Astra harus di PHK. Saya jadi HRD waktu itu pemimpin, dan waktu kita bikin program khusus dengan paket yang bagus, yang tercapai 50%, 25% lebih. Waduh, saya bilang sedih sekali lihat banyak orang, ya ratusan ribu ya, itu mengambil paket karena dia bahagia dapat paket bagus. Begitu shift, saya bilang enggak, saya mau shift. Gara-gara gitu saya shift. Enggak bisa terjadi ya. Saya ditawarin jadi bisnis. Saya minta kamu Ibu Rini, Tuhan, saya mau tawarin bisnis deh, megang bisnis. Kalau tidak terjadi itu saya nggak shift. Karena semua jadi. Begitu nanti udah di-shift ke Astragrafi ya saya pegang. Kemudian, wah ada masalah di mining jelek, jelek. Begitu ada shaking itu, orang nyari. Saya shift lagi. Mau nggak? Paulus ke UT. Begitu di shaking lagi 2011, mau nggak? Infrastruktur lagi jelek, mau nggak? Jadi kembali shaking ini buat anak-anak Tuhan, itu kesempatan Tuhan ada shift. Saya bilang, Tuhan kok bisa kasus 97-98? Kok bisa terjadi harga batu bara jelek dari $21? Kok bisa infrastruktur waktu jalan tol aja sulit untuk membebaskan tanah sebelum zaman Pak SBY, makin bertahun-tahun nggak bisa. Jadi buat saya, kok seakan-akan ini untuk saya. Begitu saya masuk jalan tol, tiba-tiba Pak SBY Desember tanda tangan undang-undang tanah. Saya pikir, wow, gara-gara saya ya. Seakan-akan saya akan berkata, that's not true. Tapi saya personalize. Gara-gara ada krisis 97, saya pindah menjadi seorang bisnis. Gara-gara krisis 2028 begini, gara-gara krisis 2011 sehingga tidak ada ini saya jadi begini. Jadi sekarang pun gara-gara begini, sekarang mikir, saya tidak hanya transforming business selama 28 dalam 2 bulan ini, saya udah mikirin transforming life. Jadi sekarang saya lagi men-shape my life, men-shape my ministry, bukan hanya transforming the business. Saya pengen jadi penjala manusia. Jadi saya udah mikir, Tuhan, saya mau shift Tuhan menjadi transforming lives. Dengan gitu saya bisa pakai, kok bisa bikin video YouTube, bisa gini. Ya nggak pernah kejadian, nggak mungkin saya sibuk. Nah ini yang poin saya penting, akibatnya apa? Kita lihat dari 5 April sampai 6 Juni, saya udah ada 26 undangan. 28 undangan, tambah 1, 29 undangan. Can you imagine that? Nah ini yang terjadi. Ini sebabnya shift ini harus kita lakukan. Kalau ini terjadi,
kenapa ada orang tidak ngalami shift? Pertanyaan kan begitu. Saya kok ngalami banyak, anak saya, semua. Jadi buat saya sekarang 2 bulan tuh hari-hari berkat, bulan berkat yang luar biasa buat saya yang nggak pernah alami. Pertanyaan nggak? Ada orang kok malah biasa, kok malah jadi korban ya? Mau jadi sedih, galau, segala macam. Kenapa? 4 hal yang mereka nggak lakukan. Well, kita anak-anak Tuhan bisa melakukan itu kalau 4 hal. Yang pertama, kalau kita pengen shift, justru dikatakan galau ini, in your business, in your profession, in your family, 4 harus lakukan. 1, accept the shift dengan iman bahwa ini untuk saya. Jadi kalau kamu ini shift-nya untuk saya nih, Tuhan kok bicara apa untuk saya? Jadi waktu saya bilang 2 bulan saya bisa kembali, Tuhan mau apa untuk saya? Accept dulu, jangan malas marah, jangan sedih, tapi ini pasti Tuhan mau bicara, mau shift saya apa? Ini nothing, ini unprecedented. Ya, ini. Yang kedua setelah accept, saya believe that God is working even I don't feel it, even I don't see it. Tuhan, dalam keadaan Tuhan working apa ini Tuhan? Jadinya buat saya, setelah saya perlu accept ini, saya nggak komplain soal bisnis turun, saya memimpin banyak bisnis infrastruktur, logistik, IT, properti, 30 perusahaan, itu di mana-mana. Tapi untuk apa itu? Untuk saya sendiri, saya beli Tuhan, you are working, even I don't see it. Jadi kita yakin ya apa yang terjadi, sehingga saya bisa menemukan banyak. Yang ketiga baru, konsisten dan continuously, ini A, B, dan C, adalah konsisten dan continually working itu Pak. Ini lagi nggak bisa pergi. Ya kan itulah saya working. Bahwa bagaimana memanfaatkan work from home ini. Saya melakukan Zoom, saya mikir segala macam, saya kuliah online Harvard, saya menyiapkan banyak presentasi duluan dari orang, waktu saya share presentasi, sehingga banyak undangan, 29 undangan dalam 1 bulan, dalam 2 bulan ini, can you imagine that? Nggak bisa. Kalau saya nggak prepare well. Saya tahu karena saya nggak bisa, saya belajar online Harvard, saya belajar Alkitab. Sekarang saya membaca Alkitab pagi, kalau saya nyiapin khotbah itu cepat sekali. Malah 3-4 khotbah saya tiap hari suruh khotbah, sekarang bisa. Dulu nggak mungkin bisa, kenapa? Nggak punya waktu. Nggak bisa konsentrasi. Sekarang saya bisa membahas kitab Markus 9-10, dan saya kasih catatan semua. Wah, kok keluarnya gini ya? Kok keluarnya gini? Never happen, anointing baru. Jadi kita konsisten dan continue. D, yang A, B, C, D, yang terakhir, dedicate totally. Begitu saya tahu Tuhan bicara sama saya, begitu saya tahu menantu saya, kamu harus di-shift, dedicate totally to new opportunity. Don't look back. Let go the past. Bahasa saya, kita hidup di BC, before COVID. Sekarang kita hidup DC, during COVID. Kita akan hidup AC, bukan after Christ, after COVID. Dan sekarang nggak mau nengok lagi yang BC. Saya mau nengok kan AC. Saya bilang sama menantu saya, don't even think your own company, sekarang prepare for the new one. Anak saya jangan mikir lagi kamu hanya kerja di Donburi di Menara Astra, think yang berikutnya. Yang during COVID kau lakukan, sekarang lakukan after COVID. Nah, kembali kalau kita sudah bisa dedicate, saya sekarang dedicate, sekarang saya akan persiapkan, saya mau beli peralatan untuk YouTube, saya beli peralatan ini, karena ini saya mau lanjutin terus. Supaya even setelah after COVID, ini bisa menjangkau banyak orang. Can you imagine, waktu saya ngomong 1.000 orang dari seluruh Indonesia dan sampai Malaysia dengerin. Waktu saya ngomong YouTube dari seluruh dunia kita bisa ngomongin. Saya diundang dari Asia Pasifik. Can you imagine? Asia Pasifik. Besok ada 2 undangan dari McKinsey dan dari Plug and Play. Asia Pasifik dari Silicon Valley, dan di sini siapa saya? Diundang. Nggak mungkin saya kalau tidak pakai Zoom diundang untuk bicara 15-20 menit untuk konferensi dunia. Nggak mungkin. Karena di sini gampang. Jadi ini kembali Tuhan lakukan itu. Jadi saya penutup dengan gini. Lihat. Nomor 1. Di dalam shaking ini, Tuhan itu mau shape Anda, nomor 1. Every individual. Jadi kamu mesti tanya sama Tuhan, Tuhan kok mau shape apa sama saya? Kok saya ngalamin lockdown gini? Personalize. Minta your rema, your logos jadi rema. Tuhan personalize. Saya bilang, wah Tuhan, ini gara-gara COVID nih saya jadi kayak gini. Terima kasih Tuhan, kayak COVID untuk saya. Yang kedua, shift ini. Yang pertama, shift Tuhan. Yang kedua, waktu engkau shake, mengalami shaking apapun, engkau mungkin di PHK, bisnismu turun, tabungannya, engkau shake, tahu Tuhan, engkau mau shift apa ke saya? Karena saya tahu untuk saya, bukan karena saya bawa, bukan karena saya berhasil, bukan karena saya apa, tapi karena Tuhan pilih saya. Waktu shaking, kau bertahan. Kenapa bertahan? Karena kau tahu, shaking ini membuat kita stronger than ever before. Shaking membuat engkau menemui the next level of your life. Kalau nggak ada shaking, kamu nggak akan next level of your life. Anak saya nggak punya bisnis dengan bisnis
ready to cook, ready to eat, dan saus nggak mungkin naik level. Karena udah enjoy sekarang. Menantu saya 6 tahun, enak fasilitasnya, benefitnya enak, nggak mungkin ada pemikiran pindah. Kalau nggak di shaping seperti ini. Saya nggak pernah mikir bagaimana saya bisa melakukan ini, bisa transforming lah, perusahaan-perusahaan banyak yang minta, ini minta, untuk bisa bicara. Dan waktu saya minta sama mereka, kau minta apa? Kalau minta harga corporate rate untuk bayar kamu harga mahal, kalau kamu enggak, saya cuma boleh pakai nama Yesus. Akhirnya bisa juga. Jadi kembali buat kita, ini yang sesuatu. Jadi ABCD, kalau engkau melakukan tadi, accept the shit dengan iman, itu untuk saya. Yang kedua, believe that God is working, even you don't feel it and don't see it. Yang ketiga, konsisten dan continually, ya, working to this path. Saya mau ke sini dan dedicate totally to your opportunity. Rasanya kalau gitu bakal mencapai. Saulus jadi Paulus, Petrus jadi Kefas, kemudian Nuh jadi Nuh yang baru, Abraham jadi Abraham bangsa. Itu terjadi karena apa? Kita shifting itu sudah direncanakan buat Anda, pemirsa semua. Shaking itu cara Tuhan untuk menentukan. Jadi kalau engkau ada rumah tangga yang berantakan, Tuhan mau shift kamu menjadi great family. Shakingnya apa? Ya kamu di rumah sama suami, sama anak-anak. Enjoy itu, beresin waktu sekarang. Nanti kalau setelah ini hilang, kamu kehilangan opportunity. Jadi beresin. Kalau engkau ingin hubungan bermanis sama istri dan suamimu, ini shifting Tuhan. Deal with it. Dan pulang nanti kalau selesai ini berkata, I will miss di rumah lagi. Jangan sampai gini, kapan aku kantor? Aku udah bosan di rumah. Artinya Anda tidak terima shifting Tuhan. Anda anggap ini shaking terus untuk jadi not my benefit, tapi my groggy, my worry. Gitu. Sekali lagi, this is your time, saudara. This is your time. Shifting to the next level is God appointed purpose on your life. Tinggal kita bisa memanfaatkan shaking ini untuk kemuliaan Tuhan. Enjoy the shaking. Dan kau akan lihat, wow, living in the, begitu Nuh membuka apa namanya perahunya, wow, the rainbow. Ya. Nah itu dulu Pak Thomas sama Pak Mulyanto pembukaan saya. Oke. Luar biasa sharingnya Pak Paulus ya, thank you ya, luar biasa. Saya ingat ya, jadi kalau nggak ada shaking nggak ada shifting ya, gitu ya. Orang kalau nggak ada shaking orang akan comfort zone. Ya, saya ingat waktu saya sebelum di bisnis asuransi, saya punya toko elektronik ya, 2. Nah, kalau saya nggak ada shaking, saya nggak mungkin ke bisnis asuransi. Benar, saya ingat tadi sharingnya bagus banget. Saya ingat waktu saya mengalami shaking gitu ya. Pas saya sekarang ngelihat ke belakang, ternyata yang Tuhan lakukan shaking kepada diri saya, pada hidup saya, ternyata luar biasa. Kalau nggak ada shaking, saya nggak ada hari ini. Ya, saya bersyukur sekali dengan adanya shaking, sehingga ada shifting. Ya. Nah, sekarang boleh bertanya Pak Paulus ya. Ini ada pertanyaan. Oke. Nah, ini banyak orang ya yang tidak siap dengan shaking yang mendadak. Apa yang harus dilakukan, Pak Paulus? Nggak ada, Pak Mulyanto, nggak ada orang siap shaking. Oh, nggak ada orang siap shaking. Nggak ada orang. Karena orang tuh maunya comfort zone. Nggak ada. Tidak ada seorang pun yang siap shaking. Waduh, hari ini di shaking. Enggak. Shaking itu mesti unexpected. Ya. Shaking itu pasti unexpected, satu pasti unpleasant. Shaking itu sesuatu yang kita tidak mau. Gitu kan. Jadi nggak ada orang yang siap terjadinya shaking. Oke, Pak Paulus, ini ada pertanyaan lagi. Jadi pertanyaannya gini, terutama di bisnis, itu kan pada waktu shaking, mungkin banyak, sekarang strateginya kan bagaimana kita membuat cash flow menjadi positif. Tapi pada waktu shaking terjadi, pada waktu krisis seperti ini, nah masa pandemi ini bagaimana supaya kita bertahan di bisnis kita, di company kita, dan mempunyai cash flow yang positif, Pak. Mungkin Bapak kan practical bisnis juga, boleh kasih gambaran ke kami, Pak. Bagaimana caranya mengatasi cash flow di bisnis supaya tetap positif dan bisa berjalan dengan aman, bisa bayar gaji, bisa bayar THR, gitu, Pak. Mungkin Pak Paulus bisa siap. Ini semua kan sebab dan akibat. Kalau sekarang Anda kondisinya nomor 1, bisnisnya itu bisnis, revenue Anda, antara revenue sama collection itu 2-3 bulan. Karena Anda bikin kasih AR panjang.
Yang kedua, Anda tuh bisnisnya utangnya besar, ya. Udah pakai modal utang lah, modalnya modal dengkul tapi utang. Yang tiga, kalau bisnis Anda adalah bisnis stokis gitu. Jadi yang berani nge-stok dulu untuk nanti spekulatif. Jadi ini yang lama itu, ya kalau ini Anda termasuk orang yang begini, begitu kondisi begini kayak Yusuf, Anda tinggal kenangan. Nanti Anda harus kayak orang Mesir, tujuan Anda kalau mau survive ya jual everybody jadi pegawai Yusuf. Kalau sekarang bisnis Anda yang lama sudah begitu, nggak mungkin cash flow bisa positif. Karena orang cash flow positif itu mesti di-plan dari dulu. Kalau kondisi ini, revenue Anda bagus lah, profit Anda bagus banget di buku. Tapi kalau sekarang baru Anda biasa ngasih term of payment 60 hari atau 90 hari, ya tinggal kenangan Anda akan mati duluan. Nah, kalau kamu masih bisa inventory, Anda jual ya, lebih murah, akhirnya banting-bantingan, siapa yang mau beli sekarang bisa. Tapi begitu selesai Anda jual cash flow-nya, Anda berikutnya juga meninggal. Jadi ini adalah akibat dari yang lama. Jadi kalau terpaksa ada hidup sekarang, ya sudah bilang sama customer tadi yang term of payment 60-90, mau nggak saya kasih duit, diskon 20% deh, kau bayar sekarang. Nah, kamu pilihin customer karena cash flow penting. Profit kita nggak usah diurusin dulu, karena kalau profit dengan accounting profit kan bagus revenue, nanti dipotong lagi. Kemudian mana yang dari cost-cost yang nggak penting kita lakukan? Ya, kalau punya aset yang nggak penting dulu dijual. Tapi Pak Paulus bilang, siapa yang beli aset? Bisa, karena banyak orang kaya. Asal kamu harga miring kan begitu. Jadi semua itu nggak serius mungkin. Nggak ada bilang jualan, saya punya apartemen, nggak bisa laku. Alah, kasih tahu saya. Coba saya, kalau saya taruh segini mau, pasti banyak orang mau. Kita juga punya jualan apartemen, begitu kamu listing murah, semua ada serius mungkin. Nggak ada orang bilang, bisnis yang down tuh nggak ada. Tapi kembali cash flow ini sangat penting. Tapi kalau kamu bisnis yang lamanya sudah term of payment, kemudian Anda pakai utang bank, dan utangnya daripada equity mungkin 4-5 kali, pada industry average 2 kali, ada 3 kali lebih jelek dari industry average, ya Anda tidak kenangan. Itu bisa terjadi kalau ekonominya growth. Tapi kalau ekonominya disruption seperti ini, kayak Yusuf 7 tahun kelimpahan, tiba-tiba 7 tahun masa kekeringan, kamu tinggal kenangan. Itu sebabnya tujuan kita sekarang recover dulu, tapi kita harus rubah the whole thing cara kita bisnis. Kalau kita nggak rubah whole thing cara bisnis, nanti ini yang kayak gini tuh belum tentu terjadi 100 tahun lagi loh. Ya, saya tidak bernubuat, tapi ini akan terjadi sering sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Ini akan sering dari pandemi kayak gini. Tapi you have to be ready. Makanya sama keluarga-keluarga yang punya income semua dimasukin ke stok, semua masukin ke aset, malah ke properti segala macam. Tabungannya deposito nggak banyak. Kenapa? Pak Paulus, deposito itu kan paling rendah. Iya, dalam keadaan gini kamu collapse. Jadi ini adalah akibat, bukan sebab. Itu sebabnya kalau kamu akibat, ya kamu lakukan mesti amputasi. Ya sudah, jual inventory, datengin customer-customer yang belum bayar, mau nggak saya kasih diskon, yang penting hidup dulu. Tapi setelah COVID ini, you have to change your business model. Kalau nggak change, terjadi lagi. Apa yang sudah kamu bangun 20 tahun, banyak bangkrut loh. Ini akan terjadi nih, nggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Kalau ini COVID sampai bulan Juli belum beres, atau sampai September, banyak bisnis besar yang collapse, yang bisnis baru startup akan muncul. Persis ke saya 97-98 kan. 97-98 adalah banyak bisnis yang collapse. Collapse itu bukan bisnisnya, pemiliknya ganti, ya kan? Ganti pemilik, ganti apa? Kayak Astra dulu dimiliki oleh Bob Hasan, Salib 97 pindah ke BPPN. Karena Astranya nggak ada masalah, tapi ini kan banyak. Siapa tahu tuh semua banyak. Nah ini yang kembali. Jadi back to the business tadi. Kalau kita lihat cash flow sangat penting, nggak main. Tapi cash flow sekarang itu adalah akibat, jangan sebab. Itu sebabnya Anda harus amputasi. Kalau nggak amputasi nggak akan bisa hidup. Oke, satu lagi Pak ya. Ada pertanyaan ini Pak. Untuk orang tertentu dalam shaking ini sangat sulit karena mereka hidup dari hari ke hari. Nah, menurut Pak Paulus sarannya apa Pak untuk orang tersebut? Nggak bisa nggak. Mesti ini ada orang yang buruh harian itu misalnya. Tugasnya sekarang dua hal. Orang-orang yang bisa bantu. Karena ini udah nggak bisa. Kalau harian dia nggak ada work from home, yang mau nggak mau tidak bisa. Mau diapain nggak bisa. Ya dia harus ngantungin pemberian orang.
fakta. Mau apa? Kalau misalkan dia ojek drop sekali kan, dia mau lakuin apa? Ya dia mesti coba pikir yang lain. Misalkan istrinya bisa masak apa, bikin PO, sesuatu. Kalau mempertahankan pekerjaan ini udah nggak mungkin. Jangan ngelawan arus tadi kita bilang kan. Jadi accept the shake. Kalau misalkan saya kerjanya misalkan jadi ojek yang gini, ya nggak bisa, saya harus berhenti. Cepat cari apa? Ya mungkin mikirin mau jualan apa di rumah, ada kue moho kayak apa lain. Jangan mempertahankan ini, berkata tolong dong bantu saya, nggak bisa. Jadi ini yang kembali banyak orang justru jadi victim karena dia juga tidak berani. Tapi kembali, berapa orang yang punya pikiran begitu, saya tahu ini tidak bisa, ini shaking saya mesti change, kalau enggak akan pernah bisa. Tapi kan opportunity-nya nggak banyak, Pak Paulus. Gimana saya mau, kalau semua jualan? Itu artinya perjuangan. Hidup itu survival of the fittest. Nggak bisa gitu. Akhirnya ya kembali, kalau Anda mau nunggu nanti bantuan pemerintah itu one thing. Tapi Anda dengan istri sama anak coba pikirin apa yang bisa dijual, apa yang bisa diusahakan. Karena kalau tidak nggak akan survive. Oke. Luar biasa. Thank you Pak Paulus. Oke, Pak Paulus, ada lagi pertanyaan nih Pak. Jadi pada waktu kita shaking, bagaimana kita tahu bahwa kadang-kadang kita waktu shaking itu kan kita berpikir bahwa wah ini jangan-jangan iblis atau keadaan krisis yang membuat kita merasa wah memang seperti ini keadaannya gitu. Tapi bagaimana Pak Paulus, kalau tadi saya dengar bagaimana ada berpikiran yang berbeda, di other way around of thinking, yang melihat bahwa justru shaking ini kita menuju shifting loh ke new level gitu. Nah tapi banyak orang melihat nggak semua seperti itu Pak. Bagaimana di mindset kita harus seperti itu Pak, bisa melihat seperti itu? Ya, kembali kata Roma 12 ayat 2 kan, perbaruilah akal budimu. Ini adalah hubungan kita sama Tuhan. Ini membuktikan hubungan kita sama Tuhan bagaimana. Kalau kita memperbarui, renew of your mind, don't conform with the world, but transform. Artinya kembali, kita menghadapi ini kita harus punya iman. 3 hal kata 1 Korintus 13:13. Orang akan hidup iman nomor 1. Iman utama. Iman menimbulkan pengharapan, dan pengharapan menimbulkan kasih. Jadi kalau kita nggak live by faith, ya Anda harus jadi victim. Makanya di A dan B tadi. A, accept that God is in control. Jadi accept ini, shaking itu mesti accept the shake dengan iman nih. Jadi ini dengan iman saya. Jadi kalau orang udah nggak punya iman, ini iblis lah. Kalau masih iblis gini, nggak usah. Kayak Ayub gitu, enggak lah. Ini Tuhan kok. Ini Ayub itu bukan setan loh, Tuhan. Saya ulangi lagi, banyak orang Ayub itu digoda setan. No, itu Tuhan ngizinin. Ingat kan? Kalau Tuhan nggak ngizinin kan nggak terjadi. Artinya shaking itu karena Tuhan. Tuhan mau melihatkan kepada setan, loh, itu ada anakku yang bagus. Tapi bukan setan bisa ganggu Ayub. No, Tuhan tuh pagari kita. Kalau Tuhan nggak buka nggak bisa. Gitu. Jadi kalau kita bilang kita beli, udah setan nggak bisa touch Paulus lah. Setan nggak bisa touch Thomas, nggak bisa touch Nancy, Mulyanto, nggak bisa touch Yosef kalau Tuhan nggak buka. Jadi saya nggak believe everything itu terjadi karena setan, karena Tuhan, karena kita udah menyerahkan sama Tuhan. Accept the shake dengan iman. Yang kedua, yang tadi B, believe that God is working, even you don't feel it, even you don't see it. Jadi kalau kita merasa gitu, kita tuh selalu optimis karena Tuhan believe that God is working. Kenapa kok saya sakit? Kenapa kok saya sakit asam urat? Kelabaran work from home saya kena asam urat karena padahal nggak makan apa-apa, atau istri saya makanin nasi tempe segala macam. Jadi dia tahu, loh ini karena makanan ya, saya nggak makan yang lain. Waktu asam urat saya sampai seminggu. Kenapa Tuhan? Saya berdoa, Tuhan kok sembuhin saya, Tuhan. Belum konji kok asam urat. Tapi titik tertentu saya bilang, Tuhan, kalau asam urat ini membuat saya lebih dekat sama Tuhan, be it. Saya udah nggak berdoa lagi untuk Tuhan sembuhkan pada waktu itu. 5 hari ya udah, Tuhan, kalau Tuhan sembuhin, biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Jadi saya mesti believe that God is working. Kenapa saya mesti asam urat? Ya, tiap kali saya kena asam urat, Tuhan kenapa? Tuhan bilang kamu terlalu sibuk, diem di rumah, hanya tidak bisa turun lanjang, mau pipis saja nggak bisa, diem supaya kamu bisa dengar suaraku. Jadi kalau kita beli, nggak ada, ini bukan saya tangga asam urat karena saya makanannya telat, karena mulut ini penyakit mulut, enggak, saya nggak beli itu semua kok. Itu Tuhan, kalau Tuhan nggak izinkan, nggak sakit gitu aja. Jadi enggak, karena Paulus nggak bisa jaga mulut, enggak. Even saya nggak jaga mulut, kalau Tuhan nggak izinkan, nggak asam urat. Tapi kenapa terjadi asam urat saya sampai 5 hari? Supaya Tuhan, saya tahu bahwa kamu sibuk, kamu diem di kamar. Nah, kalau kita believe itu semua itu, kita tuh hidupnya nggak ada semua yang terjadi di luar Tuhan. Nggak ada. Karena kita udah menyerahkan sama Tuhan.
even penyakit, even apa kata Daud di Mazmur 23, dalam lembah yang maut pun, itu kalau Tuhan nggak buka nggak bisa. Itu my belief ya. Nggak ada iblis yang bisa touch me, nggak ada orang yang bisa touch me, nggak ada orang yang bisa menjatuhkan saya di dunia, nggak ada bisa kecuali Tuhan buka dan bilang oke, tes Paulus. Nah ini iman ini sangat penting. Kekristenan adalah God in us. Kita mesti live by faith. Nah live by faith adalah engkau punya God. Kalau punya God is protecting us. Malaikat disuruh menjaga Mazmur 97. 91 ayat 7, 1000 di sebelah kiri, 1000 di sisi sebelah kanan. Kalau kita believe itu, nggak ada kok kita jatuh, nggak ada kok kita sakit. Jadi kalau kita sakit, karena Tuhan izinin. Walaupun banyak teologi yang beda ya. Ya kamu karena kamu nekatnya sendiri ya. Even kalau saya nekat ya, kalau Tuhan nggak izinin nggak bisa. Ya, minum bir terus ya akibatnya kamu kena asap. Kalau nggak izinin, itu belief saya. Jadi saya mungkin lebih ekstrim, saya lebih Pantekosta dari banyak yang lain. Walaupun saya tidak pendidikan teologi ya. Karena saya believe in God. God itu loving us. Even kita jatuh. Kenapa kita jatuh dalam dosa? Kalau Tuhan nggak izinin kita nggak jatuh. Petrus juga kayak gitu kan. Tapi kalau Tuhan udah mulai lepas, kamu nekat terus. Dan Tuhan terserah kamu ya. Satu Yudas Iskariot. Ya jadi. Tapi selama kita mau balik sama Tuhan, semua itu bekerja untuk kepentingan Tuhan. Oke, luar biasa Pak. Ada pertanyaan lagi ya Pak ya, mengenai seeking to opportunity ya. Nah, ada pertanyaan, apakah lebih baik cari opportunity di existing business yang ada atau cari bisnis lain yang berbeda, Pak? Menurut pendapat Pak Paulus gimana? Umum, ini jawaban umum ya. Jawaban umum adalah Anda dalam kondisi begini jangan coba-coba hal yang baru. Karena kembali, kalau Anda lihat nanti di YouTube saya, PSBB ketiga, ya, soal core, ancillary, dan new age orang, Anda harus kembali ke your core. Karena jangan main-main. Karena ini bisnis susah, kondisi susah itu jangan main-main di tempat yang baru. Makanya kalau Anda baca di YouTube saya, PSBB 3, kembali your core. Karena dengan your core, Anda tahu persis mesti ngapain. Kayak anak saya, jangan coba bisnis baru lah. Kembali your core. Your food ya lakuin food. Kecuali kembali kayak profesi. Ada orang yang bisa change profession, nekat profession. Itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau bisnis, ada saya baru kemarin di WA sama teman saya, kolega saya dari Jawa Timur. Pak, dalam kondisi begini, dia jualan handphone, online-nya luar biasa, Pak. Bisa nggak saya tambah kulkas ini? Kayaknya bagus, hati-hati ya. Bisa laku 500 stok, hati-hati. Ini tuh bubble, ini tuh uap. Jangan main-main. Kondisi begini, stok gede karena lagi butuh. Nanti langsung berhenti, kamu mati. Jangan main begitu. Kamu tahu yang your core. Jangan stok sembarangan, karena ini tuh orang pada mau beli apa-apa online. Bukan berarti setelah online nanti semua akan gini. Enggak. Karena kebutuhan elektronik butuh. Kebutuhan handphone butuh karena pengen wifi yang bagus, yang smartphone. Smart TV boleh supaya langsung bisa nonton nanti GBIWTC lewat TV. Nggak usah lewat ini karena ada ini. Nah ini banyak orang langsung ngawur karena melihat uap. Nah kalau orang uap akhirnya menderita. Spekulatif traders bahaya, spekulatif businessman itu bahaya. Thank you, Pak. Thank you, Pak Paulus. Luar biasa. Saya rasa pertanyaannya sudah cukup, Pak. Tadi sudah ada beberapa yang Bapak sudah jawab dan sudah sangat memberkati kami semua. Dan hari ini kita sangat dibukakan, Pak, paradigma kami dengan krisis seperti ini. Justru Tuhan mau shaking supaya kita shifting ke level yang baru, ada sesuatu yang Tuhan sudah persiapkan. Dan kita percaya bahwa waktu kita di shaking, walaupun kita mungkin bergeraknya pelan, tapi kita percaya terus kita bertahan sama Tuhan, kita accept, kita believe, kita konsisten dan continue, dan kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya setelah pandemi ini, justru kita semakin jauh, semakin lebih baik bersama dengan Tuhan. Thank you Pak Bambang, Pak Paulus Bambang atas firman-Nya, atas sharing-nya hari ini. Sama-sama, kiranya Tuhan memberkati. Ya. Thank you. Thank you, Pak. Pak Mul, mungkin boleh tutup dalam doa? Ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami bisa bertemu malam ini. Ini karena anugerah Tuhan. Kami belajar bersama-sama Tuhan. Engkau punya rencana yang luar biasa. Engkau adalah Tuhan yang mengasihi. Sehingga firman-Mu mengatakan karena begitu besar Tuhan mengasihi kami dunia ini. Sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu.
bukan hanya untuk hidup dengan luar biasa, tapi hidup mati di atas kayu salib. Karena Engkau demikian mengasihi kami. Kalau kami di antara domba satu, di antara 100 domba yang kami mungkin lari dari Tuhan hari ini, ingat Tuhan mengasihi kami. Justru Tuhan meninggalkan yang 99 untuk mencari kami. Kalau kami keluarga yang lagi berantakan, broken, Tuhan justru melihat keluargamu yang lagi berantakan ini. Kalau kau punya masalah penyakitmu, Tuhan melihat penyakitmu. Tuhan datang kepada orang-orang untuk menyembuhkan. Kalau Tuhan melihat hatimu sekarang, kau mungkin jauh dari Tuhan. Tuhan mengasihi orang berdosa karena hanya orang berdosa Tuhan mengasihi. Dan Tuhan bilang orang sehat tidak perlu tabib, orang sakit yang perlu dia. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, siapapun engkau yang hari ini melihat tayangan ini, kau tahu saya mau katakan, Yesus itu mengasihi seberapa jeleknya engkau, seberapa dalamnya dosamu, seberapa besarnya masalahmu. Dan Tuhan akan shift. Karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar yang kita pikirkan. Tuhan sudah shift Saulus jadi Paulus. Tuhan sudah shift Petrus jadi Kefas. Tuhan bisa shift Nuh, Tuhan bisa shift Abraham, dan Tuhan bisa shift yang lain. Dan Tuhan bisa kerjakan di dalam hidupmu. Kalau engkau mau menyerah sama Tuhan. Kuncinya cuman engkau harus berserah kepada Tuhan. Accept semua shaking ini dengan faith. Believe that God is working even you don't feel it, even you don't see it. Dan kau harus konsisten dan continuously jalan kepada jalan yang Tuhan berikan. Dan kau harus benar-benar devote kepada jalan yang baru. Kiranya memberkati semua orang-orang. Dan saya berdoa malam ini buat para pemirsa yang mungkin baru pertama kali mendengar nama Yesus. Engkau mungkin ragu-ragu dengan agamamu sekarang. Engkau ragu-ragu dengan kepercayaanmu sekarang. Saya mau berkata, Yesus adalah jawaban di dalam hidupmu. Yang belum percaya, mungkin tidak ada orang tahu. Taruh tanganmu di dada. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, Engkau mau menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Shift saya Tuhan, according to your plan. Shift saya Tuhan, according to your great purpose. Dan saya nanti akan katakan, Tuhan aku siap. Nanti kau akan melihat saudara, Yesus akan mengubah hidupmu dengan luar biasa. Jangan sia-siakan. The time is now. Karena kita tidak tahu setelah ini kita gimana. Tapi kalau kau bersama Yesus, Yesus adalah a great shifter. Bukan a great shaker. Tapi a great shifter in your life. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wow. Amin. Thank you. Sekali lagi Pak Paulus Bambang, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Mulyanto, Bu Nancy, dan Pak Jose. Thank you. Kita terlibat. Thank you Pak Paulus. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, baik pemirsa yang sudah menonton acara ini, sampai ketemu di acara bertemu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.